mau menyampaikan apa? Menyampaikan hasil laporannya. Nanti Baik, Pak. setelah ini kita akan bahas bareng-bareng ya. Gitu aja ya. Monggo. Ya, Hmm. eh, langsung Pak presentasi, Pak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hormat Pak Fahmi telah menyempatkan waktunya untuk memberikan kesempatan kelompok kami untuk mempresentasikan sedikit tentang tugas yang telah diberikan. Eh, Sebelum masuk ke dalam PPT-nya, saya akan menyampaikan anggota-anggota yang ada di grup kelompok. Pertama adalah saya sendiri, Esa Takia. Yang kedua ada Erik, ketiga ada Lili, 4 Muklis, 5 Nandus, Bernandus, ke-6 Ardi, ke-5 ada Hamonangan, ada Kukuh, dan juga ada Abian. Nah, PT yang kita jadikan subjek untuk tugas kali ini adalah perusahaan, kebetulan perusahaan yang tempat bapak saya bekerja, yaitu PT GS Baterai Karawang. Sejarahnya, 21 Juli 1500 RGS telah terdaftar dengan nomor 63999 BPT resmi. Pesat tahun 1971 menjadi multi investment, yaitu Astra Group dan Toyota Tsuyo Kaisa mengadakan perjanjian joint venture untuk mendirikan di Indonesia. 30 Maret 1974, merek GS, sekarang GS Astra, dan pabrik PT GS siap beroperasi di Indonesia. Jadi 1974 sudah masuk. 9 Januari 1979 mengadakan perjanjian distributor dengan PT Menara Alam Teknik. Yang adalah Astra Autopart, di mana PT Astra Autopart ditunjuk sebagai distributor tunggal untuk penjualan produksi aki GS hingga saat ini. AGS sudah diproduksi di pasaran Jepang kurang lebih 100 tahun dan joint venture di 50 negara antara lain Amerika, Eropa, Cina, Taiwan, Indonesia, dan sebagainya. Profit perusahaan berdiri 1972 dan merupakan produsen aki pertama di Indonesia dengan lisensi dari Jepang. Merek aki yang diproduksi adalah GS. Dari pendiri perusahaan Japan Storage Battery yang bernama Genzo Shimazu. Beliau adalah orang pertama yang mengadakan riset tentang pembuatan aki di Jepang dan sebagai penemu proses produksi bubuk timah hitam yang merupakan bahan baku aki tersebut. Pencapaian: diraihnya sertifikat QS 9000 dan ISO 9100 mutu akan produk PTGS dari Jepang. Lokasi 3 buah pabrik, Sunter, Karawang, dan Semarang. Lokasi produk yang mengatasi konsumen percaya sebagai supply asli pabrik pembuatan motor, Toyota, Daihatsu, dan lain-lain. Problem yang terjadi biasanya dialami karyawan di bagian lain, di mana karyawan seringkali mengalami kejenuhan kerja. Karyawan tidak malas, tapi seakan tidak rileks dalam bekerja sebagai karyawan produksi. Selain itu, senioritas antar karyawan begitu ketat. Karena bekerja di perusahaan seperti halnya X sudah 25 tahun, akan tapi merasa ada kesenjangan antara karyawan usia tua dan usia muda. Saat bekerja terlihat tegang dan tidak rileks. Kurang adanya ini mungkin bercanda gitu, kayak kurangnya obrolan-obrolan ringan gitu yang membuat stres lebih berkurang kalau misalnya bekerja kan ada obrolan-obrolannya. Prevensi masalah. Jika dilihat dalam problem yang terjadi, terdapat 2 masalah yaitu oleh karyawan, yaitu pertama kejenuhan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, perusahaan telah berupaya menangani masalah ini
dengan diadakan senam seminggu sekali tetap nihil. Menurut kelompok kami, ada sangkut paut dengan permasalahan yang kedua, yang mana senioritas yang terjadi dapat membuat karyawan merasa kurang nyaman dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini mungkin kelompok kami menambahi intervensinya itu meningkatkan kompetensi agar karyawan yang sehat seperti pemberian award pada karyawan terbaik di bulan berdasarkan tingkat performa. Karena pada faktanya itu terbaik itu hanya 1 tahun sekali. Mungkin di sini kelompok kami ingin memberikan saran bahwasannya lebih dipercepat, yaitu sebulan sekali untuk pemberian award. Terus adanya makrab, kalau bisa diganti gathering seperti melakukan games beserta outbound, seminar, mendatangkan motivator, ditambah juga acara gathering bersama di hari libur nasional. Seperti itu, Pak. Untuk senioritas, agar senioritas bisa hilang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain adalah budaya kerja. Itu mungkin kuncinya menurut kita. Karena harus bisa menerapkan budaya kerja yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah di lingkungan dilakukan makrab, dan dalam makrab maka karyawan akan mudah kenal satu sama lain, sehingga gap antara karyawan baru dan karyawan lama akan hilang, dan senioritas akan berganti dengan saling tukar pengalaman. Tapi menurut saya pribadi, untuk masalah senioritas, memang jika saya bertanya gitu kepada teman-teman atau kawan-kawan yang sudah bekerja di perusahaan gitu, itu seperti lumrah gitu. Seperti memang sudah tradisi, bukan hanya di satu PT saja. Rata-rata PT perusahaan di kalangan startup, karyawan tetap, dan karyawan kontrak gap seperti itu. Dan terima kasih. Oke. Sambil kita bahas ya, Mas. Ya. Ini kan perusahaan gede, Mas. Ya, perusahaan yang bisa dikatakan sudah skala internasional ya, CS Battery. Ya, ini kan juga perusahaan yang sudah TBK belum sih, Mas? Sudah kayaknya, Pak. Nggak Sudah tahu. ya. Oke. Jadi gini, teman-teman, kalau untuk melihat permasalahan di sebuah perusahaan, ya, memang yang terpenting yang harus kita tahu dulu adalah tujuan dari perusahaan itu sendiri. Kalau untuk apa ya, perusahaan-perusahaaan yang skalanya menengah ke kecil, itu kan memang biasanya masih skalanya masih, atau mungkin arahnya masih ke omset saja ya, lebih mengejar profit. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar, dia tidak cuma mengejar profit, tapi juga mengejar tujuan-tujuan yang lain. Mungkin dari CSR, atau mungkin pengembangan sebuah produk misalnya, atau mungkin membuka lapangan kerja di kota tempat dia berdiri kantornya, dan banyak mungkin yang lainnya. Dan mungkin teman-teman, yang pertama yang perlu diketahui adalah apakah ada atau enggak permasalahan umum yang terjadi di PT ini. Permasalahan umum ini biasanya terkait dengan standar kinerja sebuah organisasi. Jadi biasanya ada 4 indikator, teman-teman. Kita bisa mengatakan sebuah perusahaan ini sehat atau enggak. Yang pertama tentu dari profit atau pemasukannya stabil, dan bahkan mungkin sesuai dengan tujuannya, melalui peningkatan. Yang kedua, ada turnover-nya atau enggak, tinggi atau enggak turnover-nya. Yang ketiga, itu biasanya dari komplain konsumen atau dari stakeholder. Nah, yang keempat, ini berhubungan dengan produktivitas karyawannya. Bagaimana dia, kemampuan dia untuk menghasilkan produk, katakanlah dalam waktu sehari, seminggu, atau sebulan, sesuai dengan target yang telah ditentukan. Nah, kalau misalnya di antara 4 ini ada permasalahan, itu yang perlu kita segera lakukan analisa lagi. Tadi kan saya lihat, saya dengar ada masalah soal senioritas ya, Mas? Benar, Pak. Masalah senioritas itu kan masalah umum ya di perusahaan. Di mana-mana kadang ya kita bisa menemukan masalah senioritas dimanapun berada, karena
memang tidak bisa dipungkiri ketika perusahaan yang sudah lama berdiri mau berkembang, ya, mau ekspansi keluar, kemudian menggunakan teknologi, mungkin banyak orang-orang lama yang tidak sanggup untuk menyesuaikan diri. Kadang gini, Mas, eh, kalau yang sering terjadi di beberapa tempat teman saya, itu ada konflik, ya, konflik beda prinsip antara orang yang lama dan orang yang baru. Orang yang lama berprinsip dengan caranya seperti ini, dia bisa selesai kerjaannya. Tapi masih caranya masih konvensional ya. Tapi kalau yang orang baru, itu kan penuh inovasi ya. Pengennya pakai teknologi kan. Segala sesuatunya serba digital. Nah, merasa yang orang lama ini nggak terlalu efektif. Nah, akhirnya muncul konflik. Ya, ini sebagai akibat perubahan organisasi sih. Ketika organisasi mau berkembang, terus mengembangkan teknologi-teknologi baru, banyak orang-orang lama yang tidak sanggup untuk menyesuaikan diri. Misalnya gini, Mas, kayak contohnya pabrik roti misalnya, pabrik roti yang sudah berdiri sudah lama misalnya, sejak tahun 70-an misalnya. Dan biasanya juga orang-orangnya orang-orang lama. Bahkan ada beberapa orang-orang yang sejak awal masuk di situ, atau mungkin sejak awal pabrik berdiri, itu udah masuk dia sebagai karyawan. Nah, kalau misalnya di pabrik roti, misalnya, kan ada kompetitornya toh. Nggak cuma di satu pabrik aja, muncul beberapa kompetitor baru. Roti B, roti C, roti D, dan roti E. Ya, saling berkompetisi, ya saling benar-benar saling memenangkan perusahaan untuk memenangkan persaingan di mata konsumen. Sehingga akhirnya masing-masing perusahaan itu punya strategi masing-masing. Ada beberapa strategi baru yang digunakan untuk bisa menarik lebih banyak konsumennya. Misalnya menggunakan sosmed, ya. Saya nggak yakin orang-orang yang lahir tahun 60-an yang mungkin, mohon maaf, mereka hanya lulusan SMK, SMA, mereka bisa diajari pakai sosmed nggak? Karena saya lihat banyak yang mereka nggak mau belajar, malas belajar. Apalagi orang-orang yang sudah bekerja lama di situ. Yang orang-orang baru, anak-anak milenial, yang kelahiran 90-an, mereka udah biasa kan pakai HP, ya pakai WA, pakai internet, ya pakai sosmed, ya itu makanan mereka sehari-hari. Dan menganggap itu adalah kemampuan mereka yang mereka paling kuasai. Sehingga ketika mereka disatukan dalam satu tim, ada konflik di situ. Muncullah senioritas. Yang satu pakai cara konvensional, yang satu pakai cara baru. Yang lama, merasa dia orang lama di situ, dia berhak dihormati. Yang baru, merasa anak baru kemarin sore, dia harus nurut sama orang yang lama. Itu contohnya, Mas. Nah, kembali ke GSP3, kalau misalnya memang yang mau diangkat soal senioritas seperti ini, atau mungkin tadi kejenuhan, coba dilihat dampaknya. Karena kalau misalnya kita mau lihat permasalahan di sebuah perusahaan, itu kan banyak banget, Mas. Kita mau lihat masalah-masalah karyawan di perusahaan kan berpuluh-puluh masalah mungkin. Nah, Anda nyari judul skripsi misalnya di ruang lingkup PIO, kan bisa banyak banget. Artinya, kita perlu memilah-milah mana permasalahan-permasalahan yang dianggap urgent bagi PT tersebut. Nah, urgentnya di mana? Urgentnya kita perlu tahu dulu apakah sampai berdampak ya pada tadi yang keempat tadi soal omset, produktivitas, turnover atau komplain karyawan. Misalnya tadi ambil contoh kelelahan nih, kejenuhan ya, kejenuhan yang dialami oleh karyawan. Apakah kejenuhan yang dialami oleh karyawan itu sampai memengaruhi tadi waktu perusahaan, itu mungkin perlu dicek dulu. Kalau memang itu sangat mempengaruhi dan sangat berdampak pada waktu perusahaan, mungkin itu yang harus diintervensi. Nah, kita milih salah satu aja, Mas. Ini kan yang diangkat kelompok 10 itu kan ada dua kan ya tadi ya. Ada kejenuhan dan ada senioritas. Nah, pilih salah satu masalah internal yang punya dampak paling luas ke perusahaan. Itu yang mana? Apakah kejenuhannya atau senioritasnya? Kalau misalnya katakanlah kejenuhannya,
ya kita perlu lihat lagi, yang bikin karyawan jenuh apa. Kita perlu ono tamu kata duduk tamu. Sorry tunggu. Riset lagi, Pak. Jadi kalau misalnya kita pengen memberikan intervensi, harus di breakdown lagi. Jenuhnya kenapa? Jenuhnya karena mungkin misalnya ya, instruksi kerjanya kurang nih dari atasan, atau mungkin kurang inovasi misalnya, atau kurang menggunakan ide-ide baru, atau tidak ada apa-apa, nggak ada reward dari perusahaan, sehingga karyawan jenuh misalnya. Nah, karena jenuhnya orang kan bisa macam-macam. Mahasiswa deh, Anda kuliah kan kadang bosan tuh, Mas. Capek Iya. kadang monoton tau kadang. Nah, jenuhnya kenapa? Kan kita perlu tahu dulu kan, Mas, jenuhnya mahasiswa kenapa? Ya mungkin karena dosennya nggak enak misalnya, atau mungkin katakanlah mata kuliahnya agak boring nih misalnya, agak kurang paham nih mahasiswanya dan sebagainya. Atau mungkin misalnya apa ya, ya macam-macam. Nah, itu yang perlu kita tahu dulu kan. Kita bukan mengelola jenuhnya si mahasiswa, tapi cari tahu penyebabnya, itu yang dirubah. Misalnya jenuh karena, mohon maaf ya, ada beberapa dosen yang mungkin nggak terlalu nyaman lah untuk mengajar. Ya udah, yang dievaluasi sumbernya kan. Ya caranya biar mahasiswa nggak jenuh lagi misalnya. Karena kalau misalnya jenuh ini berkepanjangan, ada pemberontakan nggak, Mas? Jadi nggak disiplin, jadi nggak berangkat kuliah, nggak ngerjain tugas, dan sebagainya. Di perusahaan sama. Nah, karyawan Kalau jenuh, nah gimana? jenuhnya karena rutinitas, gimana ya, Pak? Rutinitas, Atau pekerjaan. mungkin, aduh gini-gini aja terus gitu. Ya kita kasih Terus, pelatihan. Ya, mungkin dia perlu cara baru, inovasi baru. Dan bisa jadi masalah penempatan orang, Mas. Ada orang-orang yang memang dia kalau kerja monoton itu malah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ada orang lapangan yang disuruh kerja rutinitas monoton, ya wes stres, Mas. Dia bisa biasa di lapangan, terus dipekerjakan di balik laptop, pusing lah dia. Kayak saya dulu misalnya, saya dulu di Jakarta nggak lama, Mas. Ya 3 tahun lah di seputaran Jabodetabek. Ya mungkin Mas Esa mana? Daerahnya mana? Karawang, Pak. Karawangnya mana kamu? Teluk Jambe Timur. Oh, Teluk Jambe. Dekat KIC. Ya, saya juga pernah daerah situ, Mas. Pintu tol itu kan, Mas, Teluk Jambe. Ya, Seperti di Gando kiri kan. tuh. Itu kan juga banyak pabrik kan, Mas. Iya, itu kawasan industri, Pak. Jadi kalau misalnya apa ya, saya orang lapangan, Mas, dulu, Mas. Saya hampir setiap hari jarang di kantor. Tugas saya di Jakarta. Karena Mas, saya orang lapangan. Ketika saya harus duduk lama di balik laptop, kerja dari pagi sampai siang, bosen, Mas, saya, Mas. Makanya kadang saya ditempatkan di bagian lapangan yang lebih mobile. Tapi juga ada orang-orang yang memang lebih biasa di balik laptop, Mas. Nah, ini tergantung lagi bagaimana melihat masalah di GS Battery yang mengalami kejenuhan seberapa banyak nih. Kita perlu tahu dulu. Ini mau dilakukan yang sebenarnya ya, karena kalau prinsipnya intervensi organisasi, itu kan mencakup semua perusahaan, Mas. Mencakup semua orang di satu perusahaan. Ini kalau di situasi yang sebenarnya, karena ini masih proses praktek ya, kita masih belajar. Jadi misalnya Anda mengangkat kejenuhan, yang mengalami kejenuhan, itu seberapa banyak? Apakah hanya segelintir orang saja, atau sudah sampai 50% lebih? Kalau misalnya sudah sampai 50% lebih, mungkin sumbernya, Mas, yang perlu kita intervensi. Tapi ini hanya segelintir orang saja, jatuhnya intervensinya individu atau intervensi kelompok. Karena cakupannya intervensi organisasi, ini mencakup semua orang yang ada di perusahaan. Kayak gitu. Makanya mau coba dipilih antara kejenuhan sama senioritas, itu mana yang paling mempengaruhi output. Yang terpenting antara output sama masalah internal, itu ada gatoknya, Mas. Nah, misalnya nggak ada keterkaitannya, ya kita cari keterkaitannya. Mana yang saling, ini kan hubungan sebab akibat toh. Kayak kita deskripsi toh ini sebenarnya kan. VT-nya apa, VB-nya apa. Nah, VT-nya kan masalahnya. Penyebabnya kan diambil dari VB-nya kan. Nah, di deskripsi kan dikaitkan melalui teori, korelasi. Nah, di intervensi, kita kasih solusi.
Prinsipnya sama, mencari akar masalah yang paling kuat yang mempengaruhi suatu masalah di perusahaan. Itu yang mungkin diintervensi terlebih dahulu. Karena kita perlu ada skala prioritas. Mana yang A, B, C, D, E, dan sebagainya. Karena kalau misalnya masalah kecil saja, tapi kalau nggak sampai berpengaruh pada perusahaan, ya kita intervensi orangnya itu aja. Misalnya ada satu karyawan nih, habis putus cinta nih misalnya, jor lemes kerjanya, nggak semangat, ya wes kita mengelola orang itu aja. Tapi nah, yang mengalami kelelahan kerja, mengalami kejenuhan hampir semua orang yang ada di situ, mungkin penyebabnya sama. Bisa masalah rutinitas, ya bisa macam-macam. Ya. Kayak gitu. Gitu nggak, Mas? Tapi sebenarnya alurnya sudah jelas, cuma mungkin di awal ketika menjelaskan tentang PTGS-nya, kalau misalnya diperbolehkan, ini kan karena masalah kode etik ya. Kalau misalnya diperbolehkan, boleh deh tahu misalnya output-nya apa yang bermasalah. Apakah ada omset yang bermasalah, apakah ada mungkin, ini kan sampai ekspor juga kan. Nah, biasanya kan ada output atau mungkin standar-standar yang dicapai oleh perusahaan. Gampangnya kayak SPG rokok lah, mbak-mbak yang di pinggir jalan tuh misalnya, dia harus menjual 10 bungkus rokok dalam sehari. Nah, 10 bungkus ini itu kan standar kinerjanya. Gimana caranya dia bisa menjual 10 bungkus rokok? Pakai strategi, pakai cara, dan sebagainya. Atau misalnya katakanlah warung angkringan, dia harus punya target semua dagangan paling nggak 80% terjual misalnya, bisa omsetnya mungkin sampai 500.000 misalnya. Itu target. Ya, kayak gitu. Nah, dari PTGS tentunya juga punya target di sini. Gitu ya, Mas. Baik, Pak. Ini udah mau masuk kelompok selanjutnya. Ini saya rekam ya. Baik, nanti Pak. saya share di grup. Saya mau nanya deh, Pak. Boleh, silakan. Kan ini saya tahu kalau misalnya masalah itu kayak nggak begitu berpengaruh gitu, Mas. Ya kurang lebih masalah tuh kayak masalah-masalah kayak gitu tuh tidak berpengaruh pada pencapaian, pada produksi. Cuman saja kayak ada rasa kayak lebih ingin memperbaiki aja gitu, tapi tidak terlalu berpengaruh. Itu gimana, Pak? Nah, kita bisa kembali ke output-nya lagi. Jadi sebenarnya untuk tahu apa masalah internal di sebuah perusahaan, kita bisa melihat dari atas atau bisa melihat dari bawah dulu. Kalau misalnya melihat dari atas, kita mengacu pada visi misi dulu. Nah, visi misi kan nanti kan ter-breakdown dalam bentuk istilahnya itu semacam sasaran mutu, sasaran kinerja. Ada step by step-nya, ada plan A, plan B, plan C, ada rencana jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Nah, itu kan perusahaan-perusahaan yang sudah gede kan biasanya punya, Mas. Nah, dari situ, kita lihat apakah arahnya perusahaan itu sudah mencapai ke sasaran atau belum. Jadi biasanya punya, di tempat saya dulu ada 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Yang masa itu kukinya. Gimana? Teng. Ada tahapannya, ya. Ada plan A, plan B, ada tahapan pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Nah, sampai pada saatnya sasaran tercapai. Kemudian perusahaan gede nih, ya tempatnya ayah ya, Mas ya. Iya, betul Pak. Kebetulan saya ngambil datanya di ayah. Bagian apa, Mas? Ayahnya? Supervisor. Supervisor apa? Enggak tahu juga, Pak. Oh, kan kalau istilah supervisor kan masing-masing divisi ada supervisor nih. Ya, supervisor produksi kayaknya deh, Pak. Produksi, ya. Nah, kalau produksi aja kan setiap bagian kan ada supervisornya. Misalnya bagian packingnya, nanti bagian QC-nya, terus bagian perakitannya. Saya nggak nanya-nanya juga, Pak. Gitu. Apa-apa. Itu buat buat pembelajaran aja. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya untuk orang psikolog, untuk orang psikologi gitu ya, itu tuh ada nggak sih, Pak, kayak
awam nggak sih Pak kayak Hmm. RD gitu, Apa? pelatih gitu, pelatih psikologi, pelatihan psikologi gitu. Tapi bukan di divisi R-nya. Ada nggak kira-kira kayak gitu Pak? Yang untuk menangani kayak gini aja gitu. Eh, Kalau setahu saya di beberapa perusahaan yang masih menengah kecil itu belum ada, Mas. Tapi nih perusahaan-perusahaan yang sudah gede itu biasanya ada bagian training officer sama bagian OD. Bagian OD itu bagian Training. pengembangan organisasi. Jadi training itu Hmm, kan bentuk dari OD, Mas. Salah satu bentuk hmm, dari pengembangan organisasi. Makanya kalau di hmm, bagian HRD itu kan juga perlu melihat arah perusahaan nanti mau kemana. Karena biasanya ketika perusahaan mau ngembangin usaha, mau memperlebar usahanya, atau mungkin katakanlah mau ekspansi usahanya, itu ada aja masalah yang muncul di situ, Mas, di karyawannya. Jadi kadang karyawan nggak siap dengan kebijakan-kebijakan baru, kemudian karyawan nggak siap dengan situasi yang baru di perusahaan, ada penambahan teknologi, harus belajar hal yang hmm. baru. Nah, di bagian OD, bagian training officer, itu melakukan asesmen, melakukan analisa dampak yang ditimbulkan dari perubahan organisasi itu apa aja di karyawan. Kayak misalnya gampangnya kayak gimana ya. Ini kalian di kampus satu nggak pernah ngalami kuliah jam 7 ya? Jam 7 malam. Pagi. Pagi pernah sering setengah 8 balik, Pak. Mau setengah 8 udah agak siang. Di kampus 3 kan sering jam 7, Mas. Kemarin kayak inilah. Hmm, Di kampus 3 tuh kan mulai 2018 akhir apa ya, itu kan ada perubahan jam kuliah. Yang tadinya hmm. paling pagi jam 8, sekarang dirubah jadi jam 7. Waduh, kayak Nah, sekolah. itu kan nggak sekolah emang. Itu kan contoh anu, Mas. Contoh kebijakan organisasi kan, contoh SOP organisasi Hmm, kan. Nah, pada akhirnya adanya perubahan organisasi seperti itu, kan banyak yang kaget, Thomas. Mahasiswa kaget, staf kaget, dosen kaget. Yang biasa mungkin jam 6 baru bangun kita kan, ini paling tidak jam 6 tuh udah siap lah. Jam setengah 7 udah siap lah. Harus masuk jam 7 soalnya. Karena biasa mungkin jam 7 baru mandi, setengah 8 baru sarapan. Nah, ini hmm, harus sudah masuk jam 7 pagi. Nah, kalau perannya di training officer, itu kan melatih, Thomas. Melatih si individunya supaya bisa terbiasa untuk bangun jam 6 pagi. Terbiasa untuk bisa mengatur waktu, jadi pas hmm, masuk di kampus tidak telat. Nah, contohnya gitu. Ya. Jadi setiap kebijakan, setiap perubahan sebuah hmm. aturan di sebuah organisasi, itu kan ada dampak, loh. Misalnya ketika tiba-tiba harus double job nih, harus lebih dari satu pekerjaan nih yang dihandle sama karyawan, dilatihlah misalnya. Jadi fungsinya pelatihan itu kan untuk mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk bisa menyesuaikan level kan yang dibutuhkan organisasi. Iya, Pak. Soalnya saya nanya kan soalnya pernah waktu itu kan ngambil mata kuliah pelatihan psikologi, Pak. Hmm. Nah, tapi eh, pelatihan psikologi itu lebih ngarah ke apa ya? Lebih ngarah ke psikologi klinis gitu loh. Pelatihannya tuh Oh ya, rata-rata tergantung setiap anunya, tergantung apa ruang lingkupnya, mas. jadinya untuk kayak pelatihan di PIO tuh saya masih kurang apa ya? Kurang banyak tahu gitu loh, Pak. Karena Ah, pas untuk pelatihan psikologi untuk yang organisasi industri itu seperti apa kira-kira, Pak? ya itu tadi, setiap perubahan organisasi itu kan ada dampak yang ditimbulkan oleh karyawan kan, sehingga mau nggak mau si karyawan harus mengikuti perkembangan perusahaan dari mulai kemampuan, keterampilan, kepribadian, makanya sehingga dibutuhkan pelatihan. Pelatihan psikologi dibutuhkan untuk bisa menyesuaikan dengan level yang dibutuhkan sebuah perusahaan. Masalahnya kan perusahaan berkembang terus. Perusahaan kan terus naik. Jangan sampai kita SDM-nya ketinggalan. Makanya kan tanggung jawabnya bagian HRD yang ngurusi training, itu kan harus bisa mengembangkan SDM-nya kan, agar kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kayak misalnya Hmm, mahasiswa nih, besok kan mau kerja nih, ini kan udah semester akhir tuh nih, udah tinggal P3 sama skripsi kan, mungkin iya, nggak lebih dari setahun udah mau kerja tuh kalian. Nah, di sudah semester siap 7 sih, apa Pak. kalian? Sudah sesiap apa? Kan yang namanya kerja kan nggak cuma dibutuhkan ijazah sama IPK. Banyak hal yang harus Hmm, di-upgrade, Thomas. benar, Pak. Belajar komputer misalnya, jangan cuma pakai Mozilla sama pakai apa
pakai Word aja. Kan banyak toh fitur-fitur di komputer yang sebenarnya dipakai untuk di pekerjaan. Bahasa Inggris misalnya, kan nggak banyak digunakan toh. Bahasa Mandarin misalnya. Kita nggak tahu kan nanti kan, kamu kerja di perusahaan Mandarin misalnya, harus belajar bahasa Mandarin, jebret. Dikasih pelatihan makanya. Jadi ada banyak situasi baru yang akan dihadapi sama teman-teman nanti di perusahaan. Makanya kan butuh yang namanya upgrade. Ya, kita nggak cuma sekedar ijazah, nggak cuma sekedar butuh IPK tinggi kan, tapi harus diwujudkan dalam bentuk keterampilan dan kemampuan. Makanya kan besok mungkin kalau misalnya masih online, ya cari tempat kursus deh, ngembangin diri, ikut-ikutan les ya, buat nambah kemampuan. Sehingga pas nanti besok kerja, nggak cuma secara akademik, tapi secara soft skill juga bagus. Baik, Pak. Gitu ya, sebenarnya ya. Ya, Pak. Nanti kalau misalnya kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti bisa lewat grup. Ini saya rekam ya, teman-teman. Nanti saya share di grup ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi ke saya, boleh deh ya, di grup. Gitu aja mungkin, teman-teman. Itu aja ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Sehat.